Jadi ketika orang itu melupakan jati dirinya, melupakan kampung asalnya, tidak tahu dari mana dia berasal, begitu masuk ke dunia ini tenggelam, tenggelam. Untung aja ketemu dengan orang-orang yang menyadarkan, lalu dia bisa ke permukaan lagi seperti yang tadi. Jujur ya, jujur. Kira-kira sekarang kita sudah di permukaan atau masih tenggelam? Saya khawatir kalian masih tenggelam, belum muncul lagi ke permukaan. Nah kalau sudah muncul ke permukaan lagi, berarti dia sudah ingat lagi pada kulitnya, ingat lagi asalnya. Yakin ya, semua orang-orang yang sudah kenal jati dirinya, saya pastikan hidupnya di permukaan, tidak akan di bawah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, makrifat itu mengubah mutiara, mengubah debu menjadi mutiara, mengubah hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Begitu seseorang sudah mencapai yang namanya ma'rifatullah, maka dia itu sudah bukan debu lagi, dia jadi mutiara. Dia sudah bukan lagi hamba sahaya, dia naik ke tingkat raja-raja. Itu derajatnya orang ma'rifat. Kenapa? Karena nutrisinya itu sudah terpenuhi dua-duanya. Lahir batinnya sudah terpenuhi. Gitu. Nah orang yang nutrisinya cuma lahirnya saja, batinnya tidak pernah dikasih nutrisi, ya tenggelam. Paham ya? Oke. Masih banyak gak manusia yang lupa asalnya? Jadi kacang lupa kulit itu artinya menggambarkan orang-orang yang lupa asalnya. Kalau lupa asal kira-kira bisa pulang gak saat dia mati? Gak akan bisa. Oke. Jadi tugas kita sekarang ini harus apa? Harus mengembalikan jiwa kita ke fitrahnya. Itu yang namanya id. Nah fitri, apa fitri? Fitri dikata iftar, iftar itu artinya berbuka. Nah untuk kembali ke fitrahnya, maka kita harus berbuka. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka itu adalah tirai yang menutupi pandangan kita, kabut. Sehingga matahari ruhani dalam diri kita tidak kelihatan. Nah makanya kita harus kembali ya ke jati diri. Gimana caranya? Harus berbuka. Biasanya kalau orang berbuka kalau apa? Kalau saum. Betul nggak? Makanya saum itu harus berbuka. Ketika berbuka namanya takjil. Jadi takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera. Jadi takjil itu artinya segeralah kamu berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena apa? Kalau tidak segera berbuka, maka kamu tidak tahu jati diri. Kalau kamu tidak tahu jati diri, kamu tidak tahu kampung asal, berarti kamu dalam kehidupan sekarang masih tenggelam. Nah, kalau masih tenggelam dalam kehidupan, itu berbahaya sekali. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Makanya ayatnya jelas ya, di Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat. Ya, Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat yang pertama ya inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Ya, mubin itu nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Coba bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa? Kalau bisa nggak akan saya kasih contoh. Bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa apa tidak? Kalau nggak bisa saya kasih contoh. Nih, coba tutup matanya semua. Bisa nggak sekarang pikiran memikirkan sesuatu? Bisa? Memikirkan uang? Bisa? Memikirkan rumah yang bagus? Bisa? Memikirkan usaha lancar? Bisa?
Bisa. Memikirkan pepes ikan, bisa. Memikirkan goreng jengkol, bisa. Sudah, buka matanya. Itu yang tadi melihat jengkol dengan pikiran kan? Melihat rumah bagus dengan pikiran kan? Nyata apa tidak? Tidak. Sekarang lihat saya semuanya. Nyata nggak saya ada di depan? Nyata. Itu namanya melihat sesuatu dengan nyata. Jadi melihat sesuatu dengan nyata itu harus nyata. Harus menggunakan alat penglihatan yang nyata. Kalau tadi melihat sesuatu dengan pikiran. Nah, banyak gak orang yang menjelaskan Tuhan? Dia melihat Tuhan dengan apa? Dengan pikiran. Nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Tuhan bisa gak dijelaskan? Dia itu adalah yang tak terjelaskan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dia mencoba menjelaskan Tuhan dengan pikirannya. Maka dia melihat Tuhan dengan pikiran. Itu yang gak nyampe-nyampe. Makanya ayatnya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu dengan keterbukaan yang nyata. Jadi kita itu harus bisa melihat dia nyata, senyata-nyatanya. Oke. Pada saat mata kita ditutup tadi, melihat dengan pikiran. Kenapa harus melihat dengan pikiran? Karena mata tertutup. Jadi terpaksa melihat dengan pikiran. Kalau nyata, mata terbuka, tidak usah meminta bantuan pada pikiran. Oleh karena itu, mana yang bagus? Pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Kalau gitu saya tanya lagi, selama ini kita berbicara pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Pengetahuan tentang Tuhan tidak nyata. Itu persepsi manusia. Paham ya? Nah kalau gitu saya tanya lagi, mau nyata atau mau hayalan? Yang nyata itu yang dapat disaksikan. Itulah pentingnya kita mengalami keterbukaan yang nyata. Indah enggak? Oke. Nah, siapapun yang telah mengalami keterbukaan yang nyata, ini kata Allah. 1, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambik wa maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hebat ya. Tapi harus nyata keterbukaannya, bukan keterbukaan persepsi, bukan keterbukaan pengetahuan, bukan keterbukaan pikiran, tapi keterbukaan yang nyata, mubin. Setelah kita menyaksikan dia sebagaimana dia adanya, bisa menjelaskan dia? Gak bisa lagi. Makanya puncaknya pengetahuan adalah diam. Makanya orang yang tahu itu diam. Yang berbicara itu kayak saya begini, itu tandanya belum tahu. Karena orang yang tahu itu diam. Kayak kalian diam aja dari tadi. Ini kayaknya kurang konsumsi ini. Kalau yang laki-laki diam dari tadi. Laki-laki itu diam bagusnya ketika ada permintaan dari perempuan.
Makanya ada peribahasa, diam itu emas. Artinya kalau perempuan minta emas, diam saja. Paham ya? Oke, lanjut ya. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu keterbukaan ini keterbukaan yang nyata, bukan keterbukaan persepsi. Bukan keterbukaan interpretasi, bukan keterbukaan proyeksi. Semua keterbukaan pikiran itu semua keterbukaan persepsi. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah dengan pikirannya, yang dijelaskan jelas bukan Allah. Yang dijelaskan adalah persepsi dia tentang Allah. Semakin dijelaskan semakin jauh dari kenyataan. Makanya orang-orang yang bijaksana tidak mau lagi mencari penjelasan tentang dia. Tapi dia ingin langsung menyaksikan dia sebagaimana dia adanya. Nah, keuntungan berikutnya ya, wa yutimma nikmatahu alaika, akan disempurnakan nikmatnya. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Pertama ya, seseorang yang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu bahkan yang akan datang. Dua, disempurnakan nikmat. Siapa sih orang yang tidak mau disempurnakan nikmatnya? Semua pasti ingin, bukan? Ya. Makanya keterbukaannya jangan keterbukaan persepsi, jangan keterbukaan pikiran, harus keterbukaan yang nyata, senyata-nyatanya. Nah, selanjutnya ya, wayah dia syiratal mustaqim. Dia akan ditunjukkan ke jalan syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim itu jelas, rambut dibelah 7. Semakin asik dia di jalan itu. Asik gak? Asik kalau yang tahu. Jadi banyak keunggulannya. Satu, diampunkan dosa, disempurnakan nikmat, ditunjukkan jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gak luar biasa itu. Yang keempat, ya, wayan surukallahu nasron aziza, dia akan diberi pertolongan yang besar. Hati-hati ya, pertolongan itu bukan sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang sudah bisa menjawab pertolongan Allah yang sebenarnya? Acungkan tangan boleh. Kaitannya dengan penjelasan saya tadi. Masih ingat? Jiwa datang ke sini. Masih ingat? Sudah disertai dengan kebutuhan jiwa untuk mengembalikan jiwa ke aslinya jiwa. Jadi pertolongan Allah yang sebenarnya adalah semua realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau begitu suami yang marah-marah pertolongan Allah? Jawab dong. Kalau begitu istri yang cerewet pertolongan Allah? Ya Allah. Jadi selama ini keliru mengartikan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu ya yang dimaksud oleh kita adalah saat kita ingin sesuatu datang. Betul enggak? Ketika menginginkan sesuatu tidak datang, dianggap Allah tidak menolong. Padahal datang Allah menolong, tidak datang juga Allah menolong. Karena itu kebutuhanmu. Itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasran aziza. Itu yang disebut dengan pertolongan yang amat gagah. Mau hajatan hujan, duh Allah nggak nolong.
Padahal hujan Allah nolong, tidak hujan Allah nolong. Semua realitas yang terjadi itu pertolongan Allah. Cuman sayang, karena kita masih kotor, melekat pada yang kita inginkan, menolak pada yang tidak diinginkan, maka yang tidak diinginkan ditolak jauh-jauh, yang diinginkan digenggam erat-erat. Itulah yang menyebabkan jiwa kita jadi kotor. Sekarang setelah dapat penjelasan dari saya, oh ternyata suami saya yang unik ini pertolongan Allah bagi saya. Kenapa saya tidak melihat dia pertolongan Allah? Karena selama ini kita menolaknya. Seakan-akan dia hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yuk lihat saya semuanya. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan jiwa kita hari ini? Apa sesungguhnya? Acungkan tangan dong. Apa yang dibutuhkan jiwa kita hari ini, saat ini? Apa? Apa? Mengembalikan jiwa ke fitrah aslinya jiwa. Supaya semua kondisi-kondisi kotor pada jiwa lepas dari jiwa, sehingga ketika itu sudah lepas, jiwa itu menjadi ringan dan siap kembali kepada Sang Maha Jiwa. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa kita hari ini. Kan sudah saya jelaskan, jiwa yang tidak sabar perlu siapa? Perlu yang tidak sabar. Dihadirkan anak yang tidak sabar, pasangan yang tidak sabar, tetangga yang tidak sabar. Apakah selama ini kita melihat itu pertolongan Allah? Itulah karena selama ini kita belajarnya tidak berkesadaran. Jujur ya, ada yang pernah bisnis bangkrut. Apakah itu pertolongan Allah? Keren. Ada yang bisnisnya sukses. Apakah itu pertolongan Allah? Oh, ternyata semua realitas kehidupan ini, baik yang saya ingini maupun yang tidak saya ingini, itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasron aziza. Itulah pertolongan Allah yang amat besar. Nah, pertanyaannya, kenapa kesadaran kita selama ini tidak sampai di sini? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena kita belum mengalami keterbukaan yang nyata. Keterbukaan kita hanya bersebatas persepsi, pikiran, baca buku, baca kitab. Lalu otak kita terus-menerus dicekoki berbagai macam pengetahuan, yang pengetahuan itu menjauhkan kita dari realitas. Makanya tidak perlu menjadi orang yang banyak pengetahuan, jadi orang yang sadar saja. Syukur kalau sadar dan banyak pengetahuan. Yang tepuk tangan paling kencang itu karena nggak mau belajar sebetulnya. Udah nggak mau belajar merasa sadar lagi. Jadi yang bagus tentu saja yang sadar dan banyak pengetahuan. Oleh karena itu, ya, ketika kita memperbanyak pengetahuan, tapi kesadaran kita semakin tumpul, itu sangat berbahaya. Kita akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lalu kita akan memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu. Padahal kita tidak tahu. Cuma kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu.